Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes. Ya, Kak Nando dan Kak Baby pada hari ini sungguh bersuka cita karena bisa menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan bagaimana? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita siapkan hati kita, mari kita pujikan glory haleluya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepada Engkau walaupun melalui ibadah online Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk memuji Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu, kami siap beribadah kepada Engkau. Biarlah sukacita-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, satu hal yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita adalah kita bisa bersinar bagi Tuhan dimanapun kita berada. Karena itu, mari kita belajar untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Dengan apa? Dengan jadi berkat bagi orang lain, dengan selalu menolong orang lain, dengan bersikap sopan kepada baik
kepada teman kita, kepada orang tua kita, bahkan terhadap orang-orang lain. Karena itu mari kita naikkan pujian, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang baik, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Baik adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Pande. Tapi sebelum itu, mari kita meminta hikmat dari Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur atas hari ini, atas ibadah kami pada minggu hari ini Bapa. Dan saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu tengah bersiap untuk mendengarkan segala kebenaran-Mu Bapa melalui firman yang akan dibacakan, yang akan diberitakan oleh Kak Pande. Bapak, kami percaya apa yang Bapak berikan kepada kami itu supaya kami untuk terus bertumbuh dan kami semakin hari semakin mengenal Bapak, dan kami percaya Bapak firman-Mu akan hidup selalu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Bapak, kami siapkan hati kami, pikiran kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Nah, bertemu lagi dengan kakak hari ini. Nah, kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Nah, tema renungan kita hari ini berjudul mewujudkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, mari kita buka kitab kita adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini terdapat pada Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 21. Lukas 4 ayat 18 sampai 21. Nah, kakak akan bacakan untuk kita semua. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan, kakak mau bertanya, ada yang pernah dengar tahun Yobel nggak? Pasti pernah ya. Nah, dalam perjanjian lama tahun Yobel ini disebut tahun pembebasan atau tahun rahmat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sebagai pribadi yang diutus dan sudah diurapi oleh Tuhan sendiri untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang, untuk membawa kabar baik adik-adik. Nah, membawa kabar keselamatan kepada mereka yang berada di dalam penderitaan, di dalam kemiskinan, dan membawa kebebasan bagi orang-orang yang ditawan, memberikan penglihatan bagi yang buta,
yang tertindas juga untuk mendapatkan pelepasan. Terlebih adik-adik untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Nah, adik-adik, pada zaman perjanjian baru kita tidak lagi mengenal tahun Yobel. Nah, di mana kedatangan Tuhan Yesus sudah tergenapi adik-adik ke dalam dunia ini untuk membawa pembebasan dan keselamatan yang seutuhnya untuk umat manusia yang tertindas. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu datang sampai sekarang bukan hanya dengan berita Injilnya saja, tetapi dengan kuasa anugerahnya Tuhan membebaskan kita dari dosa supaya kita hidup untuk kebenaran di dalam Kristus. Oleh karena itu adik-adik, sudah sepatutnya tahun pembebasan ini atau tahun Yobel ini harus tetap kita perjuangkan dan kita pertahankan. Nah, hendaknya kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya adik-adik yang percaya, sudah sepatutnya ikut bertanggung jawab juga untuk menciptakan keadilan bagi semua orang dan menolong orang-orang yang menderita. Nah, itu bukan hanya tugas orang dewasa saja adik-adik, tetapi kalian sebagai anak-anak juga harus ikut bertanggung jawab untuk itu. Nah, adik-adik, banyak contoh-contoh tindakan sederhana yang bisa adik-adik lakukan untuk menciptakan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan itu tentunya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah, yang pertama adik-adik bisa berserta ambil bagian dalam pembangunan. Nah, misalnya di bidang pendidikan adik-adik dengan cara apa? Tentunya dengan cara adik-adik selalu semangat dalam belajar, selalu tekun dalam belajar untuk mengejar cita-cita adik-adik. Nah, apalagi dalam masa pandemi ini adik-adik yang mengharuskan untuk belajar dari rumah saja, hanya ditemani papa dan mama atau kakak. Tetapi itu tidak apa-apa ya adik-adik ya. Pokoknya adik-adik harus tetap semangat, harus tetap rajin belajar untuk mengejar cita-cita adik-adik. Yang kedua adik-adik tidak boleh berbohong, harus selalu jujur adik-adik. Nah, jika adik-adik sering menerima berita atau cerita yang belum kita tahu kebenarannya, lebih baik adik-adik bertanya dulu kepada yang lebih tua dari kita. Nah, sehingga apa yang kita dengar atau cerita apa yang kita dengar itu tidak menjadi fitnah. Nah, kakak sarankan adik-adik selalu mencari kebenaran yang datangnya dari Tuhan saja, yaitu bisa melalui firman Tuhan. Nah, yang ketiga adik-adik bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, bagi teman-teman, bagi sahabat, atau bagi keluarga. Belajar saling menghormati dan mari membantu yang membutuhkan. Nah, demikian adik-adik yang bisa kakak bagikan pada hari ini. Dan untuk mengaminkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini kami boleh belajar tentang firman. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami untuk bagaimana caranya kami boleh ikut ambil bagian dalam menciptakan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dalam negara kami. Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat pada Matius 5 ayatnya yang ke-9. Nah, yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita bisa ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Nah, salah satu contoh sederhananya, adik-adik bisa belajar dengan rajin atau mungkin dengan membantu sesama kita yang sedang kesusahan. Karena itu, mari kita naikkan pujian untuk menutup ibadah hari ini dari KJ 432 yang berjudul Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu nama Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang tertawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu nama Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Sampai jumpa lagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dari bacaan Alkitab dan juga perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu, kita belajar tentang kepribadian Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Tahun rahmat Tuhan itu ditandai dengan adanya kesejahteraan, adanya keadilan, dan bahkan juga adanya kelepasan dari berbagai macam hal yang membelenggu ataupun yang mengurung, mengungkung kehidupan manusia. Contohnya, kalau ada yang sakit, maka yang sakit itu akan menjadi sembuh. Kalau ada orang-orang yang ditawan atau dipenjarakan, maka mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang dipenjarakan, tetapi menjadi orang-orang yang bebas. Pada intinya Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk membawa perubahan. Tentunya adalah perubahan yang baik, sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami perubahan yang baik dalam hidupnya. Itu juga adik-adik yang menjadi panggilan kita bersama. Seperti yang tadi disampaikan kepada kita semua, kita diajak untuk senantiasa membawa keadilan, membawa kebenaran, dan bahkan juga membawa kesejahteraan di dalam hidup kita. Artinya adik-adik, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang membawa perubahan kepada hal-hal yang baik. Kalau kita melihat teman-teman kita berada dalam kesusahan, mukanya murung, maka kita harus dapat membuat mereka yang murung menjadi tersenyum kembali. Kalau mereka ada dalam keadaan yang sakit, kita beri semangat supaya mereka kembali bersukacita. Maka itulah adik-adik yang kiranya juga dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kita senantiasa meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang juga melakukan karyanya yang ajaib dan senantiasa membawa perubahan yang baik dalam kehidupan manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bersama-sama mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan kita bersama-sama memohonkan berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, adik-adik semua, dan kiranya Tuhan Yesus